setelah salat zuhur, maka jenazah Nabi dimandikan. Siapa yang memandikan jenazah Nabi? Kerabat Nabi saja. Abbas, Ali, Sakran, dan yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi. Ini mau dikuburkan di mana? Bingung sahabat nih, dikuburkan di mana nih setelah dikafankan? Ini kemudian ada yang tahu, ada yang mendengar Nabi berkata bahwa semua nabi-nabi dimakamkan di tempat dia mati. Di mana dia mati, di situ dimakamkan. Maka digalilah kuburan Nabi itu di rumahnya sendiri, karena matinya di situ. Maka Nabi disalatkan di kamar Aisyah. Nabi disalatkan di kamar Aisyah, tidak dalam masjid. Itulah kenapa jenazah Nabi dikuburkan sudah tengah malam. Jadi Nabi itu dikuburkan sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Jadi tidak benar juga Bapak Ibu Nabi dikuburkan 1-2 hari setelah itu, tidak. Hari Selasa itu tengah malam Nabi dikuburkan. Tapi kenapa tengah malam Nabi dikuburkan? Karena orang antri salat, karena salatnya tidak di masjid, di dalam kamar. Karena Nabi disalatkan di kamarnya, dekat pemakaman dia itu, tidak di masjid. Begitu dalam riwayat disebutkan. Itu makanya Nabi terlambat penguburannya karena antrian sahabat yang ingin mensalatkan beliau. Maka Nabi pun dikuburkan malam itu juga tanggal 12 Rabiul Awal. Dan sejak saat Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Yang terakhir kita bahas tentang Haji Wada. Maka pagi ini kita akan bahas peristiwa yang sangat menggoncangkan umat Islam ketika itu, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang kita bahas sebelumnya tentang Haji Wada yang terjadi tahun ke-10 ya Hijriah, atau tahun ke-10 setelah Nabi hijrah ke Madinah, dan itu menjadi haji pertama dan haji terakhir. Sepulang dari haji itu bulan ya Muharram, itu kondisi Nabi sudah agak menurun, dan sahabat sudah dapat sinyal beberapa bahwa memang Nabi itu akan segera berpisah dengan mereka. Ketika Nabi berkhutbah di Arafah itu, ketika khutbah wada itu Nabi berkata, dengarlah baik-baik apa yang saya sampaikan, barangkali saya tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini dan setelah tahun ini. Jadi sahabat sudah dapat sinyal bahwa Nabi itu akan segera berangkat. Lalu turun surat Al-Maidah ya, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini agamamu sudah sempurna. Maka sahabat seperti Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena kalau agama sudah sempurna berarti Nabi sudah selesai tugasnya dan pasti akan segera diambil oleh Allah. Sebelumnya juga turun surat An-Nasr yang memerintahkan Nabi bertasbih. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya Muhammad, bertasbihlah kamu dan beristighfarlah kamu. Jadi kalau Nabi sudah disuruh istighfar, itu artinya Nabi sudah segera akan diambil oleh Allah. Sepulang dari Haji Wada, Nabi singgah di pemakaman sahabat Uhud ya, yang gugur di perang Uhud. Maka Nabi mengunjungi makam mereka dan Nabi berkata, nahnu insyaallah bikum lahikun. Kami insyaallah akan menyusul kalian, kata Nabi. Dan itu didengar sahabat. Jadi tidak satu sinyal-sinyal yang didapatkan oleh sahabat bahwa Nabi itu akan segera meninggal dunia. Dan ternyata begitu sampai di Madinah di bulan Muharram, itu memang kondisi Nabi sudah mulai menurun dan beliau sudah mulai demam dan sakit-sakitan. Tapi Nabi tidak ada lagi beraktivitas keluar kota Madinah. Tapi Nabi tetap memimpin salat sahabat di Masjid Nabawi. Nah, di bulan Safar itu Nabi mengumpulkan sahabat dalam jumlah yang cukup besar juga untuk menyerang ya, untuk menaklukkan mengambil alih
Baitul Maqdis dari tangan Romawi. Ini pasukan kemudian dipimpin oleh seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini usianya baru 19 tahun. Jadi di bawah komando itu ada sahabat-sahabat senior. Ini memancing polemik nih. Masa anak kecil yang belum tahu apa-apa disuruh Nabi jadi panglima perang, namanya Usamah bin Zaid. Kemudian Nabi meyakinkan sahabat bahwa Usamah ini punya kemampuan, dia baik, dia tangguh seperti bapaknya Zaid bin Harisah. Nah, ketika di bulan Safar itulah Nabi merasa sakitnya sudah sangat serius. Dan beliau kemudian mengumpulkan semua istri-istrinya di rumah Maimunah. Ya, beliau kumpulkan seluruh istrinya di rumah Maimunah. Kata beliau, saya sudah merasa berat sekali. Ya, demamnya sudah sangat tinggi. Beliau sudah seperti merasa lelah. Kata beliau ke istrinya, izinkan saya mulai hari ini ya dirawat di rumah Aisyah. Karena istri Nabi itu yang hidup pada masa itu ada sekitar 7 orang. Ya, maka Nabi minta izin agar sejak hari itu Nabi dirawat di rumah Aisyah, dan mereka pun bersepakat ya Nabi dirawat di rumah Aisyah sejak itu bulan Safar itu. Dan ini penting Bapak Ibu bagi orang-orang yang menjalankan sunnah poligami ya. Bapak-bapak kalau ada yang lebih dari satu ini. Jadi kita memang harus adil dalam kismah namanya, dalam pembagian giliran. Jadi malam terus adil Pak. Jadi berapa malam di istri satu, begitu pula di istri dua. Walaupun istri satu ini sudah tua misalnya, tetap malamnya tidak boleh dibedakan. Nah, kalau memang kita ingin lebih ke istri yang lain, harus minta izin dan minta kerelaan istri yang lain. Nah, ini penting, Nabi contohkan begitu. Makanya istri-istri Nabi dikumpulkan, mulai hari ini saya izin dirawat di rumah Aisyah. Dan sahabat dan istri Nabi mengizinkan semua. Dan setelah itu Nabi datang ya bersama beberapa sahabat, datang Nabi ke Masjid Nabawi, kemudian mengumpulkan sahabat. Nabi kemudian berpidato, berkhutbah di Masjid Nabawi di depan para sahabat. Kata Nabi, sepertinya waktu perpisahan sudah dekat. Kata Nabi begitu ya. Saya sudah merasa berat. Sakit saya sudah amat berat. Kalau ada kalian yang pernah saya ambil hak-haknya, maka hari inilah kalian mengambilnya dari saya. Saya mencintai orang-orang yang menuntut haknya dari saya. Bila ada kalian yang dulu pernah saya sakiti, maka hari ini ambillah. Apapun hutang saya, materi atau non materi, sekarang kalian ambil hutang itu dari saya. Dan kata Nabi, saya lebih mencintai mereka yang mengambil hutang. Tapi kalau kalian memaafkan, menghalalkan, itu tentu lebih baik. Tidak ada satupun sahabat yang mengangkat tangan ya, meminta balas, meminta hutang, tidak ada. Maka diceritakan tiba-tiba ada seorang sahabat yang namanya Ukasah ya. Nah, Ukasah itu mengangkat tangan, ya Rasulullah, ya andai ini engkau anggap hutang, maka engkau berhutang kepada saya. Apa itu? Engkau dulu pernah memukul saya dengan cambuk di sebuah peperangan. Ya, oh kata Nabi, betul, itu hutang saya. Baiklah. Maka Nabi menyuruh Ali menjemput cambuknya. Ambillah cambuk itu ke rumah. Maka diambil cambuk itu, lalu kata Nabi nih, Ukasah, ini cambuknya, ambillah hakmu. Ya, ini sahabat jengkelnya Masya Allah Pak, melihat Ukasah ini berani-beraninya minta balas ke Nabi ya. Padahal Nabi sudah sakit, sudah berat sakitnya. Itu Abu Bakar menawarkan diri untuk sebagai pengganti, Nabi tolak. Umar begitu juga, ditolak juga. Ali minta menggantikan Nabi, ditolak juga. Bahkan cucu beliau Hasan dan Husain minta menggantikan kepada kakek beliau, Nabi tidak mau. Saya yang berhutang dan saya yang harus membayarnya. Ini kata Nabi kan begitu ya. Alal yad ma akhazat, hutang dibayar oleh tangan yang berhutang. Makanya Bapak Ibu kalau mati berhutang, hutang tidak wajib dibayarkan oleh anak-anak kita. Tidak wajib. Hutang dibayarkan dengan harta yang berhutang. Saya kalau mati tidak punya harta, hutang banyak, anak-anak saya, bapak saya tidak wajib membayarkan hutang-hutang saya. Tapi kalau mereka mau melunasi hutang saya, selamatlah saya. Tapi mereka tidak wajib membayarkan hutang dengan harta mereka. Kalau saya tidak punya harta, berarti saya berhutang sampai ke akhirat.
Andai saya meninggalkan harta, maka dengan harta itulah dibayarkan hutang saya sebelum dibagi menjadi warisan. Itu makanya warisan baru boleh dibagi setelah hutang yang bersangkutan dilunasi. Gitu. Makanya Nabi tidak mau, ya, ketika Abu Bakar menawarkan diri sebagai pengganti, ketika Ali sebagai pengganti, ketika Hasan dan Husain, tidak mau Nabi, karena yang berhutang yang bayar hutang. Baiklah, engkau boleh mengambilnya, kata Nabi. Maka kata Ukasha begini, Rasulullah, dulu engkau mendorong saya dan memukul saya itu dari atas. Nah sekarang saya ingin ke atas pula, engkau turunlah dulu dari mimbar. Nah, ini Ukasha naik pula ke mimbar Nabi itu. Ini sahabat betul-betul jengkel ini mimbar Nabi. Kalau tidak ada Nabi dah, mungkin lah ladiang si Ukasha kayaknya. Ya, luar biasa jengkelnya sahabat dengan Ukasha ketika itu. Ya, ya udahlah, saya naik, engkau naik ke atas, saya turun. Lalu kata Ukasha, ya Rasulullah, dulu ketika engkau memukul saya itu, saya tidak pakai baju. Ya, sekarang engkau sama pula supaya ini ya, ini namanya apa namanya itu ya, adil ya. Engkau tidak pakai baju dulu, engkau tidak pakai baju pula, karena saya tidak pakai baju dulu. Baiklah, kata Nabi, saya buka bajunya. Jadi buka baju Nabi, ya, itu dalam keadaan sakit itu, dibuka baju Nabi. Begitu dibuka, maka Ukasha turun melompat dan merangkul Nabi, memeluk Nabi dan mencium punggung Nabi. Kata Ukasha, ya Rasulullah, siapa yang hendak memukulmu? Saya hanya ingin mendekatkan tubuh saya ke tubuh yang tidak akan dijilat oleh api neraka. Mudah-mudahan tubuh saya tidak dijilat api neraka, karena engkau pernah bersabda begitu. Yang mencium punggungmu tidak akan dijilat oleh api neraka. Itu sahabat itu tangango Pak Ibu. Santiang Ukasha kaya itu ya Pak. Pesawatnya itu, maka dia sahabat minta pula, ya Rasulullah, boleh tak kami mencium punggungmu? Kata Nabi, tidak, ini bagian Ukasha saja. Nah itu ya, riwayat itu menjelaskan bahwa Nabi tidak meninggalkan dunia kecuali semua hutangnya selesai. Nabi kumpulkan semua orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia berhutang kepadanya, hari ini minta. Itu makanya Bapak Ibu tidak boleh mati kalau dalam status kita berhutang. Karena kata Nabi, orang yang mati itu kalau berhutang tidak akan masuk surga walaupun mati syahid. Ya, orang yang mati berhutang tidak akan masuk surga walaupun dia mati syahid. Hutang itu ada dua, ada yang materi sifatnya, ada yang non materi. Bapak Ibu menyakiti perasaan orang itu berhutang namanya ke orang itu. Maka nanti kita cari orang itu kan, kita bayar dengan amal kita atau kita ambil dosa dia, sama dengan berhutang materi. Bapak Ibu kalau berhutang uang, berhutang apa? Ya materi kepada seseorang, tidak dibayar di dunia tidak apa-apa. Nanti di akhirat dibayar, carilah orang itu. Ganti dengan amal kita kepadanya sebanyak hutang, atau diambil dosa dia sebanyak hutang. Tidak ada hutang yang tidak dibayar Bapak Ibu. Hutang materi dibayar, hutang non materi, dua-duanya hutang. Itu makanya kita perlu minta halal sebelum mati. Dan itu yang dilakukan Nabi. Maka Nabi kumpulkan para sahabat ya sebelum beliau meninggal dunia, untuk minta halal kepada para sahabat, baik yang materi maupun yang non materi. Dan ternyata tidak ada kecuali Ukasha, dan Ukasha pun bukan untuk meminta hutangnya, tapi hanya sekedar ingin mencium punggung Nabi di hari terakhir itu. Lalu di bulan Rabiul Awal, ini masuk Rabiul Awal, ini kondisi Nabi semakin berat, tapi Nabi masih tetap mengimami salat. Tepat di hari Jumat, ya, di hari Jumat tanggal 8 Rabiul Awal, di hari Jumat tanggal 8 itu Nabi di sore hari itu setelah asar Nabi pingsan-pingsan. Saking panasnya Nabi itu, Nabi pingsan, tidak sadarkan diri. Sampai maghrib datang, itu Nabi memerintahkan Aisyah, tolong temui Abu Bakar, suruh dia mengimami manusia salat. Jadi Aisyah disuruh itu Pak, ya, oleh Nabi, saya tidak bisa lagi salat, mengimami manusia. Suruh Abu Bakar, suruh dia mengimami manusia. Itu Aisyah tidak mau. Aisyah berkata, ya Rasulullah, ya Abu Bakar itu sudah tua, suaranya kecil, ya, dia itu lembut. Yang lainlah cari yang suaranya keras. Aisyah itu bukan tidak mau Bapak Ibu. Dia jangan-jangan nanti orang mengira karena dia istri Nabi, ini pandai-pandai Aisyah saja. Aisyah itu takut Bapak Ibu, tidak mau bapaknya jadi imam. Jangan-jangan orang mengira ini pandai-pandai Aisyah saja bikin wasiat. Maka kata Aisyah ke Nabi, ya Rasulullah, Abu Bakar itu udah tua, dia suaranya kecil, jangan dia. Ini salat maghrib ini. Akhirnya Nabi sadar, tanya lagi, Aisyah, sudah salat ke manusia, sudahkah disuruh Abu Bakar jadi imam? Kata Aisyah, itu dia suaranya kecil, jangan dia ya Rasulullah. Maka Nabi marah, suruh dia.
Maka Aisyah pun keluar mencari Abu Bakar, dan sejak hari itu, sejak hari Jumat itu Abu Bakar yang mengimami manusia. Hari Jumat tanggal 8, itu 5 waktu Abu Bakar mengimami manusia, dan Nabi salat di rumah saja, tidak lagi ke masjid. Dan disitulah Aisyah banyak bercerita tentang ibadah Nabi. Salah satu cerita Aisyah, Nabi itu kalau salat duduk. Sejak tanggal 8 tu Nabi salat duduk, tapi kata Aisyah, ra'aitu Nabi SAW yusalli mutarabbian. Saya lihat Nabi itu salatnya duduk bersila di lantai. Itulah yang saya katakan Bapak Ibu, sebisanya yang masih kuat, yang masih mampu sakit walaupun sakit nih, yang masih mampu duduk di lantai itu duduk di lantai. Yang bisa iftiras lebih baik, karena kalau iftiras duduknya bisa sujud, karena sujud juga rukun salat. Yang tak bisa iftiras bisa bersila, berseloh seperti Nabi, atau menjulurkan kaki ke depan. Ini hadis ini dilihat Nabi ketika, dilihat Aisyah ketika Nabi sakit sejak tanggal 8 itu. Sejak hari Jumat itu Nabi salatnya duduk di lantai dalam keadaan bersila, kata Aisyah. Itu jadi hukum begitu. Nah, sejak itu Abu Bakar yang mengimami manusia, karena Nabi perintahkan Abu Bakar tak boleh satu orang pun yang menjadi imam kecuali Abu Bakar, kata Nabi. Ya, hanya Abu Bakar yang boleh jadi imam. Ya, sejak hari Jumat tanggal 8 itu. Nah, di subuh hari Selasa tanggal 12, Nabi meninggal tanggal 12 itu. Di subuh hari Selasa itu Nabi sehat. Tiba-tiba saja Nabi ringan, Pak. Sama je sila orang awak Pak Magiagiaro nama ndak. Nabi sehat sepertinya, Pak. Nabi datang, itu Abu Bakar sedang mengimami salat subuh, Nabi masuk ke mihrabnya. Nabi masuk, yang ini Nabi berjalan saja susah. Sekarang Nabi masuk ke mihrab, dan Nabi salat di samping kiri Abu Bakar duduk. Ya, ini Abu Bakar sudah jadi imam nih, salat subuh dah takbiratul ihram. Begitu orang sudah mulai salat takbiratul ihram semua, Nabi masuk. Dan Nabi duduk salat, itu cerita Aisyah, Nabi salat duduk di samping kiri Abu Bakar. Abu Bakar melihat Nabi salat duduk di samping beliau, Abu Bakar nih jadi imam. Maka Abu Bakar mundur ke belakang. Dan Nabi jadi imam. Ini menjadi hukum, Pak. Hukumnya apa? Dalam salat itu boleh cengplis imam dan makmum. Itu boleh, selama belum beda rakaat. Selama masih dalam rakaat pertama. Misalnya Pak, salat surang. Baru takbiratul ihram, tibu ambo kan? Ambo ingin berjamaah aja Pak, ambo tokok kudu apa? Ambo takbir. Setelah takbir apa? Rasul-rasul. Bantu-bantu ustaz, mungkin apa? Cilik kamu kan, bantu-bantu ustaz ya Pak. Pak mundur ke belakang, boleh, ambo jadi imam. Walaupun awalnya tadi Pak dulu salat dari ambo. Itu boleh, itu contohkan Nabi itu. Maka Abu Bakar mundur ke belakang, Abu Bakar jadi makmum, Nabi jadi imam dalam keadaan duduk, dan sahabat salat berdiri seperti Abu Bakar. Ini menjadi hukum pula, kalau imamnya salat duduk, makmum boleh berdiri, boleh duduk. Jadi kalau imamnya salat duduk, makmumnya boleh berdiri, boleh duduk. Ya, dalam konteks ini diceritakan itu sahabat berdiri semua. Kalau dalam hadis lain dikatakan kalau imamnya duduk, Nabi kalian duduk pula salatnya. Tapi dalam konteks ini itu makmum punya pilihan, boleh duduk, boleh berdiri. Maka Abu Bakar jadi imam, jadi makmum, Nabi jadi imam. Karena Nabi itu suaranya sudah mulai hilang, maka Fatihah antara terdengar dan tidak saja. Tapi takbir intikalnya Allahu Akbar, itu Abu Bakar yang melanjutkan. Dalam pengertian ada muwassil namanya. Nah, inilah yang menjadi dalil kalau suara imamnya lembut, di belakang boleh mengeraskan takbir. Abu Bakar tepat mencontohkan di hari terakhir Nabi salat itu. Makanya kalau di masjid yang kadang-kadang tuh Pak, yang mic-nya enggak lancak misalnya kan, Allahu Akbar, boleh di belakang tuh, namanya muwassil. Itu Abu Bakar pernah melakukan itu ketika Nabi salat terakhir di subuh tanggal 12 Rabiul Awal itu. Misalnya hujan labik, ya, suara ketik imamnya kan. Model beliau kan enggak ketik suara beliau kok Pak. Kalau hujan labik kok tak terang ke belakang beliau kok. Maka ada muwassil di belakang tu. Itu boleh tu. Nah, setelah selesai solat subuh, ini sahabat senang, gembira. Nabi sehat. Karena sahabat selama ni khawatir ini Nabi akan meninggal dunia. Sehat. Nah, setelah solat subuh tu Nabi balik lagi ke kamar, dan tiba-tiba kemudian kondisi Nabi drop. Turun. Panas tinggi lagi. Setelah itu Nabi panas badannya sampai waktu duha datang tu panas, Nabi minta disiram dengan air tu oleh Aisyah. Memang kata Nabi panas badan itu adalah bagian daripada api jahanam.
maka siramlah dengan air, kata Nabi. Jadi sebenarnya kalau angin itu Pak, memang juga air disiram, tapi jangan air dingin ya, kalau bisa dipanaskan. Memang Nabi minta siram, tapi makin panas, makin panas. Maka kemudian datang Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah, ke kamarnya Nabi, jenguk Nabi, dan itu Abdurrahman itu megang siwak, ya, siwak. Maka Nabi lihat ke siwaknya Abdurrahman. Maka Aisyah tanya, engkau ingin disiwak ya Rasulullah? Nabi pun mengangguk. Maka dimintalah siwaknya Abdurrahman. Kemudian oleh Aisyah digigitkan ujung siwak itu, lalu disiwakkan ke Nabi. Oleh Aisyah begitu. Nabi minta disiwakkan. Makanya kata Aisyah, ketika Nabi wafat, air liur saya bersatu dengan air liur Nabi. Karena Aisyah menggigitkan siwak tadi. Nah, sisa gigitan Aisyah itu yang digosokkan ke gigi Nabi. Memang salah satu sunnahnya Pak Ibu, memang orang mati itu disiwakkan. Karena bersiwak itu meringankan mati. Orang yang bersiwak itu sakratul mautnya ringan. Ya, maka orang rajin bersiwak itu Pak Ibu, itu matinya mudah. Atau makanya menggosok gigi itu memang ya salah satu ya, sunnah Bapak Ibu ya. Karena memang tuh kata Nabi, kalaulah tidak membebani umatku, saya suruh mereka menggosok gigi atau bersiwak setiap salat. Nah, Nabi akan menghadap Tuhan, maka Nabi bersiwak. Setelah itu memang kondisi Nabi makin berat, dan Nabi kemudian berkata, innalil mauti la sakarat. Kematian itu benar-benar sulit. Nah, ada memang yang mengatakan bahwa mati Nabi itu berat bukan karena Nabi ya tidak bisa matinya ringan karena kekasih Allah. Nabi yang minta. Nabi yang minta agar matinya diberatkan oleh Allah supaya dia cinta kepada umatnya. Dia ingin merasakan mati yang dirasakan oleh umatnya. Sebenarnya Nabi itu bisa matinya lunak Pak Ibu, tapi tidak, Nabi minta mati yang berat. Maka ketika itu Pak Ibu, ya Aisyah memeluk Nabi, ya Aisyah memeluk Nabi, dan terdengarlah ucapan Nabi oleh Aisyah, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Jadi ceritanya Nabi itu ditawari oleh Jibril, mau panjang usia atau mau mati. Jadi para Nabi itu kalau mau mati Bapak Ibu ditawari malaikat dulu, mau panjang atau mau mati sesuai ajal. Maka Nabi menjawab, ar-rafiqil a'la, saya ingin bertemu dengan kekasih. Maka Nabi pun tiba-tiba lemas. Nabi dilihat itu urat-uratnya menegang, kata Aisyah, dan itu hanya Aisyah di sana, tidak ada yang lain. Ya, Nabi kemudian meninggal dunia, diletakkan di atas bantal. Aisyah tanpa sadar berteriak, Rasulullah wafat. Itu kemudian sahabat-sahabat ribut, itu semua menangis. Nabi wafat. Maka Umar bin Khattab datang, bawa pedang dia Pak. Kata Umar, Nabi tidak wafat, Nabi hanya pingsan, seperti Nabi Musa pingsan di Bukit Tursina, kata Umar ya. Siapa yang bilang Nabi wafat, ini saya penggal lehernya. Wah itu, orang takut loh Pak, Umar konyo lain loh Pak. Umar ini bukan tak menerima Nabi wafat, saking cintanya Pak, saking cintanya. Itu ngamuk Umar, siapa yang mengatakan Nabi wafat, saya penggal lehernya. Itu sahabat Bapak Ibu datang menemui Abu Bakar. Ya, datang ketemu Abu Bakar, maka Abu Bakar kemudian lihat kondisi Nabi, dan benar, memang Nabi sudah wafat. Maka diceritakan ketika itu Abu Bakar mencium kening Nabi. Itu hadis dari Aisyah begitu. Nabi ketika wafat itu Abu Bakar datang dan Abu Bakar mencium kening Nabi. Nah, itu alasannya boleh mencium kening orang mati. Ya, jadi kalau bapak kita mati, ibu kita mati, dicium keningnya. Nah, tapi jangan meratap. Ya, mencium kening itu boleh. Abu Bakar mencium kening Nabi. Lalu Nabi ditutup badannya dengan kain tipis, kain gagang dari Yaman, itu ceritanya begitu. Itu makanya kalau orang mati itu ya ditutup seluruh tubuhnya dengan kain supaya lalat tak hinggap. Sebab jenazah itu Ibu itu sarang kuman, sarang bakteri, sarang penyakit, fitnah. Ya, itu makanya jenazah itu tidak boleh lama-lama di rumah. Kata Nabi 3 hal yang tidak boleh ditunda-tunda, yang tidak boleh dilama-lamakan 3. 1, salat kalau sudah datang waktunya. Tak boleh dilama-lamakan, segera salat, maka jamak takdim lebih afdal pada jamak takhir. Yang kedua, jenazah kalau sudah mati jangan dilama-lamakan, segera mandikan, tak boleh lama-lamakan. Yang ketiga, janda atau duda kalau sudah menemukan yang cocok untuknya, maka cepat. Yang ketiga itu penting benar. Ya, Pak. Kalau ada duda dan jando yang Pak, nah itu pecapek lah. Tugas Pak RW mah, tugas Pak pengurus tuh. Ini sama status dengan salat dengan jenazah tadi ya. Janda dan duda kalau sudah ya menemukan yang cocok untuk dia, maka segera percepat. Nah, jadi ditutuplah jenazah Nabi dengan kain gagang dari Yaman.
Lalu Abu Bakar datang dan berpidato di depan para sahabat yang ketika itu sedang menangis, termasuk Umar yang sedang marah-marah. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup. Maka Abu Bakar membacakan surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul. Ya. Afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Kata ini Abu Bakar membacakan ayat itu surat Ali Imran 144. Muhammad itu hanyalah seorang rasul dan sungguh telah banyak rasul-rasul yang mati sebelum dia. Apabila dia mati atau terbunuh, apakah kalian akan berbalik ke belakang? Maksudnya apakah kalian murtad? Ini ayat turun di masa perang Uhud dulu, tahun kedua Hijriah. Umar, ini ayat ke Abu Bakar? Itu Al-Quran. Saya hafal kata Umar, tapi saya seperti baru dengar. Makanya Umar bin Khattab kemudian menjadi reda. Dan dia penerima kenyataan bahwa Nabi sudah wafat. Ini Nabi wafat di waktu duha, di hari Selasa tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sahabat dari Ansar mendengar cerita Nabi wafat ini, mereka berkumpul di satu kebun yang milik kaum Bani Sa'idah. Berkumpul mereka di sana. Maka itu tempat disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah. Mereka membicarakan pengganti Nabi, karena tidak mungkin tidak ada pengganti pemimpin di kota Madinah. Maka mereka membicarakan siapa yang layak menggantikan Nabi dari kalangan Ansar. Terdengar oleh Abu Bakar dan beberapa sahabat dari Muhajirin, mereka datang ke sana. Maka berdebat mereka di sana tentang menjadi pemimpin, siapa yang menggantikan Nabi sebagai kepala negara. Sebagai Nabi tidak akan digantikan. Maka terjadilah debat sengit. Akhirnya mereka bersepakat menentukan dari Muhajirin. Karena Muhajirin ini yang diutamakan oleh Al-Quran. Kata Allah, as-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar. Ada disebutkan Muhajirin dari Ansar, itu menunjukkan Muhajirin lebih utama. Siapa dari Muhajirin? Kata Abu Bakar, Umar. Kata Umar, demi Allah, tidak ada beban yang paling berat, lebih ringan saya memikul bukit Uhud ketimbang memimpin umat yang di dalamnya ada Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar menemani Nabi ketika hijrah, tidak ada orang yang menemani beliau. Abu Bakar ditunjuk jadi imam saat Nabi sakit dan tidak ada hak yang diberikan kepada siapapun. Maka Abu Bakar kata Umar ke Abu Bakar, sini tanganmu Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjulurkan tangannya, bay'atuka, saya membaiatmu. Nah, di dulu Pak Ibu, orang kalau sumpah setia namanya baiat. Baiat itu artinya menjual diri kita pada dia. Kalau kita sudah mengatakan bay'atuka, saya baiat engkau, artinya diri saya milikmu. Engkau boleh menjual saya, kira-kira begitu. Karena saya tidak punya milik lagi terhadap diri saya. Maka semua sahabat membaiat Abu Bakar. Lalu kemudian semua sahabat yang di Madinah juga membaiat Abu Bakar. Dan Abu Bakar menjelang zuhur berpidato. Apa kata Abu Bakar? Saya bukan orang yang paling baik di antara kalian. Tapi kalian telah memilih saya jadi pemimpin kalian. Jika saya benar mengikuti sunnah Rasulnya, mengikuti Alkitabnya, maka ikuti saya. Kalau tidak, luruskan saya hingga dengan pedang kalian saya luruskan. Yang kaya, yang kuat akan lemah di hadapan saya sampai saya ambilkan hak yang miskin dari dia. Yang miskin, yang lemah akan kuat di hadapan saya karena saya akan ambilkan hak dia dari orang kaya. Maka Abu Bakar resmi menjadi khalifah. Dan ini Bapak Ibu yang menjadi sebagian sejarawan mengatakan ini membuat Fatimah marah. Fatimah kesal yang katanya tidak mau membaiat Abu Bakar. Kenapa? Karena sahabat dan Abu Bakar lebih sibuk dengan khalifah ketimbang mengurus jenazah Nabi. Padahal tidak begitu juga Pak. Yang mengurus jenazah Nabi nanti keluarga Nabi. Nah, setelah itu di waktu zuhur datang, maka disuruhlah Bilal bin Rabah itu azan. Seperti biasa, Bilal azan. Azan Bilal. Begitu Bilal azan sampai di kalimat asyhadu anna Muhammad, tercakik Pak. Berhenti Pak. Seperti hilang nafas Bilal. Diulang lagi, asyhadu anna Muhammad. Hilang lagi nafasnya Pak. Tidak kuat lagi dia azan. Dipaksa terus sampai azan itu selesai. Kata Bilal, demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan azan lagi. Karena tidak mampu dia ketika menyebut nama Muhammad, tidak mampu dia melanjutkan azannya Pak. Saking cintanya Bilal itu Pak. Sejak hari itu Bilal pensiun jadi Bilal. Jadi muazin. Di hari Nabi wafat itu. Tidak pernah lagi Nabi azan. Hingga suatu hari
ketika itu Amul Jamaah namanya, itu Bilal datang ke Madinah, disuruh azan oleh cucu Nabi, oleh Husain. Itu Bilal azan, semua penduduk Madinah berlarian ke Masjid Nabawi. Ini sudah puluhan tahun mereka rindukan suara ini, kira-kira begitu. Jadi Bilal bin Rabah itu tidak azan lagi itu, Pak. Tak mau lagi azan setelah Nabi wafat. Tak kuat lagi dia melanjutkan azan. Nah, setelah salat zuhur, maka jenazah Nabi dimandikan. Siapa yang memandikan jenazah Nabi? Kerabat Nabi saja. Abbas, Ali, Sakran, dan yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi. Nah, ketika itu Sakran bercerita, kami bingung ketika memandikan Nabi. Apakah bajunya dibuka ataukah bajunya dibiarkan saja seperti ya dia hidup. Kalau yang lain kan dibuka bajunya kalau mandi. Ini Nabi gimana nih, mau dibuka atau mau enggak nih? Akhirnya ada cerita mereka mengantuk ketika hendak memandikan Nabi itu, mereka seperti tidur dan bangun. Tiba-tiba ada suara mereka dengar sama-sama, biarkan bajunya, mandikan dengan bajunya. Maka ketika mereka tersentak sadar itu, seperti sepakat saja mereka memandikan Nabi tanpa membuka bajunya. Maka dalam hadis itu disebutkan Nabi dimandikan dengan pakaian tanpa dibuka. Sehingga sahabat itu menggosok di atas pakaian saja, tidak menyentuh tubuh Nabi. Nah, itu khusus untuk Nabi saja. Tetapi tidak ada penjelasan apakah Nabi dikafankan dengan dibungkus bajunya atau dibuka bajunya. Itu tidak ada penjelasan. Yang ada penjelasan hadis, Nabi dimandikan menggunakan bajunya tanpa membuka bajunya. Nah, setelah itu ini mau dikuburkan di mana? Bingung sahabat nih, dikuburkan di mana nih setelah dikafankan? Ini kemudian ada yang tahu, ada yang mendengar Nabi berkata bahwa semua nabi-nabi dimakamkan di tempat dia mati. Di mana dia mati, di situ dimakamkan. Maka digalilah kuburan Nabi itu di rumahnya sendiri, di kamar Aisyah, karena matinya di situ. Maka Nabi disalatkan di kamar Aisyah. Nabi disalatkan di kamar Aisyah, tidak dalam masjid. Itulah kenapa jenazah Nabi dikuburkan sudah tengah malam. Jadi Nabi itu dikuburkan sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Jadi tidak benar juga Bapak Ibu Nabi dikuburkan 1-2 hari setelah itu, tidak. Hari Selasa itu tengah malam Nabi dikuburkan. Tapi kenapa tengah malam Nabi dikuburkan? Karena orang antri salat, karena salatnya tidak di masjid, di dalam kamar Aisyah itu sempit, kecil. Ya. Itulah kenapa Bapak Ibu salat jenazah itu tidak mesti berjamaah. Kan satu-satu kan. Yang penting kata Nabi, siapa yang mati disalatkan oleh 40 orang Islam, maka diamankan dari azab kubur. Jadi tidak mesti juga. Maksudnya Bapak Ibu kalau sudah salat, nanti dibawa lagi sana, salat lagi di sana, tidak apa-apa. Makin banyak mensalatkan makin baik. Karena ada juga orang Bapak Ibu yang kalau sudah salat tidak usah lagi. Kan sudah salat tadi itu. Nabi itu salat, sahabat itu tidak sekalian Bapak Ibu. Itu cicil salatnya sampai tengah malam Nabi disalatkan. Datang ini masuk kamar salat, selesai masuk datang lagi masuk salatkan, dan pergi lagi datang salatkan sampai tengah malam. Karena Nabi disalatkan di kamarnya dekat pemakaman dia itu, tidak di masjid. Begitu dalam riwayat disebutkan. Itu makanya Nabi terlambat penguburannya karena antrian sahabat yang ingin mensalatkan beliau. Nah, kalau kita mesti tidak apa-apa kalau salat berjamaah. Tapi Bapak Ibu, tidak ada halangan orang disalatkan berkali-kali. Ya, itu boleh. Dan Nabi pernah dilakukan begitu. Maka tengah malam itu Nabi dimakamkan dan sahabat pun bingung. Ini dimakamkannya seperti orang Muhajirin dan seperti orang Ansar. Kalau orang Muhajirin pakai lahat, orang Ansar tidak pakai lahat. Ya, nah ini Madinah nih, di Madinah orang tidak pakai lahat. Di Makkah orang pakai lahat. Ya, jadi pakai lahat itu kan sunnah Pak Ibu, tidak wajib. Ya, boleh pakai lahat, boleh tidak. Akhirnya Nabi ya dibikinkan lahatnya dengan menjorok ke bawah. Ya, dibikinkan lahatnya dengan menjorok ke bawah. Begitu dalam riwayat. Tapi Nabi itu pakai lahat. Walaupun orang bisa berbeda, lahatnya menjorok ke arah kiblat atau menjorok ke bawah. Dua-duanya boleh. Lahat itu tidak ada masalah. Yang penting nanti ketika masuk ke dalam lahat itu, jenazah dimiringkan ke kanan ke arah kiblat. Nah, maka Nabi pun dikuburkan malam itu juga tanggal 12 Rabiul Awal. Dan sejak saat itulah Abu Bakar resmi memimpin umat, menggantikan Nabi sebagai pemimpin ya dunia. Kalau sudah Nabi selesai tugasnya sebagai seorang rasul. Nah, ini Bapak Ibu ya cerita tentang wafatnya Nabi
di tanggal ya 12 Rabiul Awal. Jadi kata Nabi, saya lahir tanggal 12 Rabiul Awal, ya, saya hijrah tanggal 12 Rabiul Awal, dan saya wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu, ya. Nah, inilah cerita tentang wafatnya Nabi, Ibu, dan sirah nabawiyah dalam dalam materi kita sudah selesai ya, sampai batas Nabi wafat. Nah, nanti kalau mau cerita tentang Khalifah Ur-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti kita lanjutkan pembahasannya. Tapi kalau tidak, kita cari materi yang lain. Begitu Bapak Ibu, tentang kehidupan Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.